Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam kembali ke pangkuan ibunda. Setelah Nabi Musa alaihissalam tidak mau menerima air susu seorang pun dari mereka, maka keluarga Raja Fir'aun keluar menuju ke pasar dengan harapan akan menjumpai seorang wanita yang layak untuk menyusuinya. Ketika saudara perempuan Musa melihatnya telah berada di tangan keluarga kerajaan Fir'aun, ia langsung mengenalinya, tetapi tidak menampakkan identitas dirinya. Mereka pun tidak menyadari bahwa sebenarnya dia adalah saudara perempuan bayi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu." Al-Qasas ayat 12. Yakni pencegahan secara naluri. Demikian itu karena kemuliaan Musa di sisi Allah, dan demi memelihara Musa dari menyusui kepada selain ibunya. Juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hal tersebut sebagai penyebab kembalinya dia kepada ibunya untuk menyusuinya secara alami. Setelah saudara Musa melihat mereka, keluarga Fir'aun kebingungan mencari seorang wanita yang air susunya mau diterima oleh bayi yang mereka bawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka berkatalah saudara perempuan Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahli bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Al-Qasas ayat 12. Ibnu Abbas mengatakan bahwa setelah saudara perempuan Musa mengatakan hal itu kepada mereka, maka mereka menangkapnya karena merasa curiga terhadapnya. Lalu mereka menanyainya, "Apakah yang menyebabkan kamu mengetahui bahwa ahli bait itu pasti akan menyayangi bayi ini dan memperlakukannya dengan kasih sayang?" Saudara perempuan Musa menjawab, perlakuan baik mereka terhadap bayi ini dan kasih sayang mereka kepadanya ialah karena mereka menginginkan agar raja gembira, juga mengharapkan imbalan jasa darinya. Berkat alasan itu, saudara perempuan Musa dilepaskan oleh mereka. Setelah ia mengatakan alasan itu, selamatlah ia dari gangguan mereka. Lalu mereka pergi bersamanya ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, mereka masuk dengan membawa Musa kepada ibunya, yang mana hal tersebut membuat mereka sangat gembira. Kemudian dikirimlah seorang pembawa berita gembira kepada istri Fir'aun. Lalu istri Fir'aun memanggil ibu Musa untuk menghadap kepadanya. Setelah ibu Musa sampai di istana Raja Fir'aun, maka dia diperlakukan dengan baik dan dihormati serta diberinya hadiah yang berlimpah. Sedangkan istri Fir'aun tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah ibu bayi itu, yang sesungguhnya yang diketahui oleh istri Fir'aun hanyalah Musa cocok dengannya. Kemudian Asia, istri Fir'aun, meminta kepada ibu Musa untuk tinggal di istana sambil menyusui bayi itu. Tetapi ibu Musa menolak dengan alasan bahwa sesungguhnya dia mempunyai suami dan banyak anak. Ia tidak mampu tinggal di istana meninggalkan mereka. Tetapi jika istri Fir'aun menyetujui, ia mau menyusuinya jika di rumahnya sendiri. Akhirnya istri Fir'aun menyetujui usulannya dan memberinya perbelanjaan, pakaian, hubungan yang akrab, perlakuan yang baik, dan hadiah yang berlimpah. Pada akhirnya ibu Musa pulang ke rumahnya dengan membawa anaknya dengan hati yang puas lagi disukai. Ternyata Allah telah menggantinya dengan rasa aman yang pada sebelumnya ia selalu dicekam oleh rasa takut, dan Allah memberinya kemuliaan dan kedudukan serta rezeki yang mengalir serta berlimpah. Padahal jarak antara keadaan yang sulit dan keadaan yang menggembirakan hanyalah sehari semalam atau lebih dari itu. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Maha suci Allah, di tangan kekuasaannya lah keputusan terakhir. Segala sesuatu yang dikehendakinya pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Dialah Allah yang menjadikan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya jalan kemudahan sesudah mengalami kesusahan, dan jalan keluar sesudah kesempitan. Karena itulah disebutkan dalam firman Allah berikut yang artinya, "Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar." Al-Qasas ayat 13. Yaitu benar dalam janjinya yang menyatakan bahwa dia akan mengembalikan Musa kepadanya dan akan menjadikannya sebagai seorang rasul. Maka sejak saat itulah terpenuhilah apa yang diharapkannya dengan kembalinya Musa ke dalam pangkuannya, dengan keyakinan bahwa Musa kelak akan menjadi seorang rasul. Dengan demikian, maka dalam mendidik Musa, ia memperlakukannya sesuai dengan apa yang layak baginya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.